Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang sapi. Sapi, jawi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam, bajak dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Bahkan, kegiatan kebudayaan yang menggunakan sapi pun masih banyak. Kebanyakan sapi merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Auroch, dalam bahasa Jerman berarti sapi kuno, nama ilmiah Bos primigenius, yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun, terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakkan di Indonesia. Kata lembu diduga kuat berasal dari Proto-Mon Khmer Inbo, serumpun dengan bahasa Jawa, lembu, bahasa Jawa kuno lembu, lambu, lamu, koknat dengan terkait dengan Lemo Aceh, Lemou Cam Barat dan Jarai Romo. Perkiraan asal kata ini didukung kuat mengingat bahwa sapi bukanlah hewan asli yang didomestikasi oleh masyarakat Austronesia. Asal-usul kata sapi dan jawi sendiri masih belum terpecahkan. Awalnya, sapi diidentifikasi sebagai 3 spesies terpisah, Bos taurus sapi Eropa, Bos indicus zebu, dan Bos primigenius Auroch yang telah punah. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan mengalami perbedaan pendapat. Mereka menganggap Bos taurus dan Bos indicus keduanya adalah sapi domestik yang ada saat ini, merupakan subspesies dalam spesies yang sama. Beberapa ilmuwan kemudian berpendapat bahwa Auroch dan sapi domestik masih tergolong satu spesies. Sistem informasi taksonomi terpadu mengklasifikasikan sapi dalam spesies Bos taurus yang terdiri atas 3 subspesies, Bos taurus primigenius, Bos taurus taurus, dan Bos taurus indicus. Ada berbagai istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan sapi. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan, sekitar 8 bulan. Sapi bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul yang dapat diwariskan. Sapi pejantan adalah sapi jantan dewasa yang semennya digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemacek dalam kawin alami maupun sumber semen beku untuk inseminasi buatan. Sapi indukan adalah sapi betina dewasa yang berperan sebagai induk untuk menghasilkan keturunan. Sapi bakalan adalah sapi yang dipelihara selama kurun waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di feedlot. Sapi potong atau sapi pedaging adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan dipotong untuk diambil daging dan produk-produk lainnya. Sapi perah adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk dimanfaatkan susunya. Sapi adalah Artiodactyla berukuran besar, mamalia kuku belah, artinya mereka berjalan dengan 2 jari kaki, jari ketiga dan keempat. Seperti semua spesies sapi, mereka dapat memiliki tanduk yang tidak bercabang dan tidak rontok setiap tahunnya. Warna bervariasi menurut ras. Sapi jantan lebih besar dari sapi dari jenis yang sama hingga beberapa ratus kilogram. Sebelum tahun 1790, berat sapi potong rata-rata hanya 160 kg bersih. Setelah itu, beban terus meningkat. Ukuran ras sapi sangat bervariasi, yang tertinggi dan terberat adalah Chianina. Kehidupan alami ternak domestik adalah sekitar 25-30 tahun. Sapi potong akan disembelih pada usia sekitar 18 bulan, dan sapi perah pada usia sekitar 5 tahun. Sapi adalah hewan ruminansia, artinya sistem pencernaan mereka sangat terspesialisasi untuk mengolah bahan tanaman seperti rumput yang kaya akan selulosa, polimer karbohidrat keras yang tidak dapat dicerna oleh banyak hewan. Mereka melakukan hal ini melalui simbiosis dengan mikroorganisme, bakteri, jamur, dan protozoa yang memiliki selulase enzim yang memecah selulosa menjadi gula penyusunnya. Sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya. Sapi memiliki satu lambung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomesum. Saat sapi makan, makanan dari mulut langsung ditelan tanpa dikunyah dengan baik dan disimpan dalam rumen sampai hewan tersebut menemukan tempat yang tenang untuk melanjutkan proses pencernaan. Pakan yang telah difermentasi dalam rumen kemudian diregurgitasi, dikembalikan ke mulut untuk dikunyah lagi oleh gigi geraham hingga menjadi partikel kecil yang disebut mamahan. Proses pengunyahan kembali inilah yang disebut ruminasi. Sapi mencari daerah terpencil untuk melahirkan.
Sapi dataran tinggi semi-liar pertama kali melahirkan pada usia 2 atau 3 tahun, dan waktu kelahirannya disesuaikan dengan peningkatan kualitas pakan alami. Rata-rata kelahiran anak sapi interval adalah 391 hari, dan angka kematian anak sapi pada tahun pertama kehidupannya adalah 5%. Anak sapi potong menyusu rata-rata 5 kali sehari, menghabiskan waktu sekitar 46 menit untuk menyusu. Dalam kondisi alami, anak sapi tinggal bersama induknya sampai di sapi pada usia 8 hingga 11 bulan. Sapi betina dan sapi jantan sama-sama melekat pada induknya pada beberapa bulan pertama kehidupannya. Selain kawin secara alami, pada sapi juga dilakukan inseminasi buatan untuk pemuliaan hewan. Sapi yang mengalami kesulitan untuk melahirkan disebut gejala distokia. Di beberapa daerah di Indonesia, anak sapi yang baru lahir disebut pedet. Sapi jantan memiliki penis fibroelastis. Karena hanya ada sedikit jaringan erektil, tidak ada pembesaran yang signifikan ketika seekor sapi ereksi. Penis mereka cukup kaku saat tidak ereksi dan menjadi lebih kaku saat ereksi. Penonjolan tidak banyak dipengaruhi oleh ereksi, tetapi lebih karena relaksasi otot retraktor penis dan pelurusan fleksura sigmoid. Sapi memiliki beragam kemampuan kognitif. Mereka dapat mengingat lokasi berbagai sumber makanan, dan dapat menyimpan ingatan setidaknya selama 48 hari. Sapi muda belajar lebih cepat dibandingkan sapi dewasa, dan anak sapi mampu belajar membedakan hewan yang dikenal dan tidak dikenal, dan antara manusia, menggunakan wajah dan isyarat lainnya. Anak sapi lebih menyukai suara induknya dibandingkan suara sapi asing. Vokalisasi memberikan informasi tentang usia, jenis kelamin, status dominasi dan status perkembangbiakan pemanggil, dan mungkin menunjukkan siklus estrus pada sapi dan tampilan kompetitif pada sapi jantan. Sapi menggunakan lateralisasi visual otak saat memindai rangsangan baru dan yang sudah dikenal. Mereka lebih suka melihat rangsangan baru dengan mata kiri, menggunakan belahan otak kanan, namun mata kanan untuk rangsangan yang familiar. Sapi individu juga diamati menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang berbeda, seperti rasa takut dan mudah bersosialisasi. Penglihatan adalah indera yang dominan, ternak memperoleh hampir separuh informasinya secara visual. Sebagai hewan mangsa, sapi berevolusi untuk selalu waspada terhadap pemangsa, dengan mata yang terletak di sisi kepala. Mereka dikromatik, seperti kebanyakan mamalia. Sapi menghindari makanan yang rasanya pahit, memilih makanan manis untuk energi. Kepekaan mereka terhadap makanan yang rasanya asam membantu mereka mempertahankan pah-rumen yang optimal. Pendengaran mereka lebih baik dibandingkan kuda namun lebih buruk dalam melokalisasi suara dibandingkan kambing, dan jauh lebih buruk dibandingkan anjing atau manusia. Mereka dapat membedakan antara ucapan manusia yang hidup dan yang direkam. Penciuman mungkin memainkan peran besar dalam kehidupan sosial mereka, yang menunjukkan status sosial dan reproduksi. Sapi dapat mengetahui kapan hewan lain mengalami stres dengan mencium zat kimia yang ada dalam urinnya. Sebagaimana hewan lainnya, sapi juga terdiri atas berbagai macam rumpun. Di antara ratusan rumpun, sapi Friesian Holstein merupakan rumpun sapi yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu di 128 negara. Suatu rumpun dapat terbentuk secara alami maupun campur tangan manusia sehingga terbentuk rumpun campuran. Teknologi seperti inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro memungkinkan manusia untuk memperoleh kombinasi rumpun sapi sesuai dengan yang diinginkan. Transfer embrio pada sapi dilakukan dengan memindahkan sel telur yang telah dibuahi dari sapi dengan karakter unggul kepada sapi betina lain untuk dirawat dalam kandungan dan dilahirkan. Metode ini membuat rumpun sapi tertentu dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Manusia memelihara sapi untuk mengambil produknya dan menggunakan tenaganya. Berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, dan sapi pekerja. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif di luar maupun intensif di kandang. Pada peternakan ekstensif, sapi dibiarkan berkeliaran di lahan penggembalaan, sedangkan pada peternakan intensif, sapi dipelihara dalam kandang dan semua kebutuhannya disediakan oleh manusia. Peternakan intensif yang dilakukan untuk kebutuhan industri disebut peternakan pabrik. Sistem pemeliharaan ekstensif dan intensif dapat dikombinasikan, misalnya pada peternakan keluarga yang sapi-sapinya kadang dibiarkan mencari makan sendiri dan kadang diberikan pakan yang telah disiapkan. Sistem campuran ini disebut peternakan semi-intensif. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.